quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Sebentar jemaah, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tilawah terlebih dahulu Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Sudah ada jemaah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanun. Takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ungkapannya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Qatadah As-Su'di, beliau mengutarakan artinya adalah seorang suami itu pemberi ketenangan bagi istrinya dan istri itu pemberi ketenangan bagi suaminya, sebagaimana yang termaktub di halaman 595 dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir terbaik dunia. Jadi yang dimaksud hunna libasul lakum, kalian wahai laki-laki, kalian ini pakaian untuk istri kalian. Wa antum libasul lahun. Hunna, mereka perempuan, libasul lakum, pakaiannya kita. Wa antum libasul lahun, dan kamu ya pakaian juga buat mereka. Maknanya kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, istri pemberi ketenangan untuk suaminya, suami memberi ketenangan untuk istrinya dalam beragam hal. Tenang di luar, tenang di dalam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik perempuan itu diantaranya 3. 1, sarratka idza nazar, yang menyenangkan kalau dipandang mata. Jadi seorang perempuan itu disebut khairun nisaikum, sebaik-baik perempuan di antara kalian adalah sarratka idza nazar, yang menyenangkan bila dipandang mata. Yang kedua,
at-ta'atka, yang mentaatimu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Yang ketiga, yang menjaga kehormatan diri suami dan keluarganya serta hartanya suami yang ketika ia ditinggal untuk satu urusan. Itu perempuan-perempuan terbaik. Juga Nabi yang mulia SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata', dunia mata' wa khairu mata' al-mar'ah salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan salihah atau istri yang salihah. Kenapa perempuan itu sebaik-baik perhiasan? Karena di tangan seorang perempuan ia bisa melahirkan permata terbaik di umat ini. Dari rahim seorang perempuan ia pun juga bisa melahirkan sosok terbaik untuk generasi yang akan datang. Tapi gak cukup jadi permata terbaik atau perhiasan terbaik dunia, tapi perempuan, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, inna kaidakunna azim. Perempuan-perempuan itu tipu dayanya juga sangat besar. Artinya sangat bahaya juga. Makanya bukan hanya sekedar perempuan itu bisa menjadi perhiasan terbaik dunia, tapi perempuan itu juga bisa menjadi fitnah yang terbesar. Sebagaimana Nabi juga bersabda, selain ayat yang inna kaidakunna azim, bahwasanya tipu dayanya perempuan itu juga bisa menjadi tipu daya yang sangat besar. Nabi juga pernah bersabda, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar kepada kalian sepeninggalku, kecuali fitnah itu adalah fitnah wanita. Bukan berarti merendahkan perempuan tidak sama sekali, tapi maksud hadis ini adalah perempuan itu bisa menjadi sebaik-baik perhiasan, perempuan juga bisa menjadi sebesar-besarnya fitnah. Tinggal pilih aja, perempuan perempuan mau berperan sebagai sebaik-baik perhiasan atau perempuan mau berperan sebagai sebesar-besar fitnah, itu ada di masing-masing pihak. Ad-dunya mata'. Kesimpulan Ar-Rabi bin Anas, beliau mengatakan mereka itu laksana selimut, maksudnya suami istri itu laksana selimut. Kalian pun laksana selimut bagi mereka, yakni menghijabi semua aib. Suami menutup aib istrinya, istri menutup aib suaminya, saling menutup aib satu sama lain. Yang mana seorang suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, tapi mereka mau saling memahami. Sebagaimana Al-Quran Surah 4 An-Nisa ayat ke-19, yang Allah berfirman di penggalan ayatnya, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal di balik apa kekurangan yang ada dalam pasanganmu, Allah berikan kebaikannya lebih besar, lebih banyak dari kekurangan-kekurangan yang beliau punya. Istri kita tuh punya kekurangan, iya hadirin. Suami kita punya kekurangan, iya emang betul hadirin, beliau punya kekurangan, tapi kebaikannya dengan izin Allah masih lebih banyak dibanding kekurangan-kekurangannya. Maka siapapun yang terutama yang baru-baru menikah harus berlapang dada menerima kekurangan, selama bukan dalam kekurangan-kekurangan yang fatal kayak maksiat kepada Allah, berbuat zalim, aniaya kepada istrinya, ini fatal. Tapi kekurangan-kekurangan yang kayak misalkan tidurnya mungkin ngorok, atau kekurangan mungkin agak-agak teledor, atau kekurangan mungkin yang satu ini lelet, yang satunya inginnya cepat, atau kekurangan-kekurangan yang sifatnya masih seputaran hal yang bisa dimaafkan, yang bisa diperjuangkan dan diperbaiki bareng-bareng, maafkan. Wa asa an takrahu syai'an
wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi ada pada pasanganmu kekurangan yang membuat kamu belum berkenan, tapi Allah jadikan kebaikannya lebih banyak daripada kekurangan yang beliau telah pernah punya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini selimut buat pasangan kita yang nutupin aib-aib kita. Saling menutupilah. Makanya seorang suami jangan pernah bicara tentang istrinya di luar sana bahwa istrinya begini, bahwa istrinya begitu. Pun sebaliknya, seorang istri jangan bicara tentang suaminya di luaran sana ketika kumpul sama teman-temannya, ketika ngobrol dengan orang-orang lain dia bilang suami saya begini, suami saya begitu. Jangan. Karena ucapan seorang suami tentang istrinya atau ucapan seorang istri tentang suaminya di luar sana membuka pintu-pintu syaitan yang boleh jadi nanti memporak-porandakan rumah tangganya. Bukan cuma hanya itu, bahkan bisa jadi nanti terbuka peluang-peluang zina. Cocok misalkan ketika seorang suami di luaran curhat sama temannya, wah cocok nih rumah tangganya bentar lagi mau karam, saya masuk ah. Akhirnya terjadi, dibukalah pintu chat, dibukalah pintu mendekati zina, sampai akhirnya dia pun berzina, na'udzubillah, karena awalannya dia curhat kepada lawan jenis di luaran sana, na'udzubillah. Makanya Islam itu betul-betul menjadikan seorang suami itu sebagai qawwam yang bertanggung jawab, yang mengayomi, yang membersamai istri beliau. Istri menjadi selimut, tempat di mana suami tertutup aibnya, terjaga marwahnya, terjaga wibawanya, terpelihara kehormatannya. Kalau aku datang pada istriku, aku tenang. Kalau aku di luaran sana ada sesuatu yang mengganjal, aku pulang kepada istriku, aku tenang, inilah rumahku. Makanya Nabi SAW telah pernah bersabda, kalau kalian di luar sana ada yang membuat kalian mengganjal dari wanita yang ada di luar sana, maka Nabi bersabda, pulanglah kalian ke rumah kalian, karena sungguh di rumah kalian ada istri kalian, yang mana apa yang dimiliki wanita di luar sana sama dengan apa yang istrimu miliki. Suruh datang ke istrinya. Gimana terus kemudian suami mau datang pada istri kalau istri pun gak menjadi selimut bagi suaminya? Begitu pulang dicemberutin, dimerengutin, dikasarin, atau diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang kurang pas. Akhirnya boleh jadi itu salah satu bagian yang membuat suami gak betah ketika jumpa sama istrinya, gak betah ketika berada di rumah. Pahami baik-baik bahwa slogan Baiti Jannati itu bukan hanya sekedar slogan. Baiti Jannati itu adalah prinsip hidup. Rumahku harus serasa seperti syurgaku. Harus kerasa baiti jannati, rumah saya ya syurga saya. Saya kalau capek pulang ke rumah hilang capeknya, ketemu istri, ketemu anak-anak. Saya kalau lelah pulang ke rumah hilang lelahnya. Saya kalau penat di luar datang ke rumah hilang penatnya. Hotel senyaman apapun, semewah apapun, sebagus apapun akan tetap kalah. Hotel mewah terkalahkan dengan kamar yang ada dalam rumah. Kalau sampai kita punya perasaan, walaupun kamar kita sederhana, walaupun kamar kita mungil, walaupun desain interior kamar kita ya gak begitu bagus-bagus amat, cukup fine, biasa-biasa aja, yang penting aman dari panas, aman dari hujan. Tapi kita ngerasanya ini kamar terbaik di dunia, mengalahkan semua hotel yang pernah kita menginap di sana. Sungguh itu hakikat baiti jannati. Rumah selalu jadi tempat penantian terbaik untuk melepas segala sesuatu setelah capek berjuang di luar sana. Makanya coba dilihat,
terutama buat laki-laki, kita sebagai laki-laki, senang gak kalau berada di rumah? Nyaman gak kalau berada di rumah? Kalau di rumah isinya cuma sekedar omelan dan bentuk segala macam-macamnya. Istri juga ditanyai, nyaman gak dia di rumah? Kalau di rumah suaminya hanya menuntut tanpa pernah memberikan hak. Suami menuntut istrinya menunaikan kewajiban, tapi dirinya sendiri nggak menunaikan haknya sebagai seorang suami yang adalah kewajibannya memenuhi hak-haknya istri. Akhirnya nggak sinkron. Hadirin, oleh karena itu mulai hari ini mulai jadikan baiti jannati sebagai prinsip. Tulis di kolom komentar ya hadirin. Rumahku harus serasa seperti surga, yang nyaman, yang menghadirkan ketentraman, yang menghadirkan ketenangan, yang menjadi tempat kita pulang. Setelah capek berjuang di luaran sana, dia selalu menanti kapan waktunya untuk pulang ke rumah. Yang menjadi pelepas dahaga saat hausnya, penghilang lapar saat laparnya, itu rumah tuh. Rumahku harus serasa seperti surga. Harus. Jadikan suami di rumah berperanlah. Jangan cuma sekedar melihat istri yang capek, lelah, letih, lalu kita egois. Istri juga berperanlah. Jangan sampai istri pun juga menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri tanpa pernah menyentuh daripada pekerjaan rumah tangganya. Kedua-duanya saling. Kan kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Jadi kan saling. Bukan dari satu arah saja, tapi saling satu sama lain, melengkapi. Kenapa jari jemari ini bolong? Maksudnya ada rongga-rongganya. Karena Allah menginginkan saat kita menikah kita menggandeng tangan pasangan kita sampai surga. Supaya bersama-sama di dunia, bersama-sama sampai surga. Berikutnya hadirin, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampunimu, Allah memberi maaf padamu. Artinya dari riwayat Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau berkata dalam Fathul Bari, riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat-riwayat yang lainnya, juga dalam Tafsir Tabari di jilid yang ketiga halaman 496 halaman 498, Sayyiduna Abdullah bin Abbas berkata tentang ayat di atas, dahulu di bulan Ramadan apabila kaum muslimin telah melaksanakan sholat isya, diharamkan atas mereka datang kepada istri mereka, dan diharamkan pula atas mereka memakan makanan sampai malam berikutnya. Kemudian sebagian kaum muslimin mencampuri istri mereka dan memakan makanan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu turun ayat tersebut. Jadi awal mulanya ba'da isya sudah harus menjaga lagi. Tapi terus kemudian Allah turunkan ayat tersebut yang membolehkan seseorang itu mendatangi istrinya dari selepas kumandang azan maghrib sampai sebelum kumandang azan subuh. Halal, dan itu menjadi kemahabaikan Allah karena Allah tahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kamu gak dapat menahan dirimu terhadap istrimu, ataupun juga sebaliknya. Maka Allah terus kemudian mengampunimu dan Allah memberi maaf padamu atas apa yang telah berlalu pada masa itu. Jadi zaman-zaman awal-awal mulanya itu diampuni, dimaafkan sama Allah. Setelah turun ayat ini, maka sejak kumandang azan maghrib sampai sebelum azan subuh, ia berhak berbuka, bukan hanya melepas dahaga, lapar, tapi berbuka juga syahwatnya. Itu pun juga diperkenankan. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, kita kemarin sudah bahas agak-agak lumayan lama. Nabi pernah bersabda, fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan di kemaluan kalian ada sedekah.
Sahabat terus kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna imra'atahu bisyahwatin kana lahu ajr?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau kami datang kepada istri kami lalu kami campuri mereka, kami dapat pahala yang besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa idza wada'aha fil haram kana lahu wizr?" Bukankah kalau kamu letakkan kemaluanmu pada tempat yang haram, maksudnya kamu berzina, bukankah kamu kena dosa besar karena zinanya, karena selingkuhnya? Jawaban para sahabat tentu saja iya ya Rasulullah. Maka Nabi terus kemudian menganalogikan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian jugalah kalau kemaluanmu kamu letakkan pada tempat yang halal, maksudnya kepada istrinya, pasangan halalnya, maka kamu juga dapat pahala yang besar. Jadi ada pahala yang besar di balik seorang suami mendatangi istrinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan atas kalian. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata bahwa maksudnya adalah cari apa yang Allah halalkan kepada kalian, cari yang halal. Kalau nanti kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, bukan cuma sekedar halal, tapi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, cari oleh kalian makan minum yang halal dan tayyib, berkualitas, yang baik buat diri kita. Seperti bahasan sebelumnya, gula itu halal, tapi untuk orang yang sedang diabetes gula itu tidak tayyib. Kacang-kacangan itu halal, tapi untuk orang yang sedang penyakit asam urat itu kurang tayyib. Seperti itu hadirin. Jadi cari yang halal, cari yang tayyib. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai fajar. Jadi kita itu boleh makan, minum, berbuka dalam urusan mendatangi istri, itu boleh hadirin, sampai batasannya sebelum kumandang azan subuh. Setelah ia mendatangi istrinya, sebelum kumandang azan subuh, dia sudah harus dianjurkan mandi wajib, bersiap-siap untuk menunaikan sholat subuh, dan dia pun menunaikan sholat subuh. Jangan ditunda-tunda. Summa atimmus siyam ilal lail. Kemudian berpuasalah kalian semua ilal lail, sampai datang kumandang azan maghrib. Jadi dari kapan waktu puasa itu? Dari kumandang azan subuh sampai maghrib. Bolehkah imsak? Jawabannya, kalau hanya untuk mengingatkan supaya kita tidak terlampau berlebihan, sampai nanti bahkan boleh jadi sudah azan tetap makan, maka dibuatlah imsak sebagai pengingat bahwa 10 menit lagi jelang-jelang azan subuh, maka yang makan ayo diselesaikan, jangan sampai nanti sudah kumandang azan subuh masih dengan lahapnya dia makan sahur. Makanya dikasih waktu, jeda, supaya dia ingat, ini loh sebentar lagi, 10 menit lagi mau azan subuh, ayo siap-siap gitu. Begitu hadirin. Mulai azan subuh berkumandang sampai azan maghrib lah mereka berpuasa. Dari apa? Makan, minum, melakukan yang haram-haram, termasuk sekalipun itu halal mendatangi istrinya, tapi dalam siang hari di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, itu menjadi dilarang dalam syariat. Dan barang siapa yang mencampuri istrinya siang hari bulan Ramadan, maka dia harus 1, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, 2, puasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Kalau nggak mampu, maka yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mencampuri istrinya, mungkin dia pengantin baru, saking syahwatnya tinggi, siang hari mereka lalu kemudian bercampur, maka mereka harus membayar kafarat yang berupa memerdekakan budak. Kalau nggak mampu yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Rata-rata 1-2 ini kalau
sebagian orang yang pernah mungkin mereka rata-rata nggak mampu. Satu, memerdekakan budak, memang tidak ada perbudakan di wilayah kita. Yang kedua, puasa 1 bulan aja bolong, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Maka biasanya mengambil opsi yang ketiga, dan itu boleh, memberi makan 60 orang fakir miskin. Boleh untuk dia handle sendiri, atau boleh untuk dia pasrahkan kepada yang lain untuk dikelola pada yang lain, dan itu boleh. Satu porsinya misalkan taruhlah 50.000, atau taruhlah misalkan kita mau yang lebih baik. Kan ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Besaran pahala itu datang karena amal perbuatan. Contoh misalkan satu orangnya anggaplah 50.000, itu udah bagus luar biasa. Maka saat 60 hari berarti 3 juta kira-kira. Ya dikumulus libalakum. Maka ketika kita bayar 60 hari itu kurang lebih sekitar 3 juta. Bayar 3 juta, kasih orang, mas tolong titip, saya mau bayar untuk kafarat karena waktu itu qadarullah di siang hari bulan Ramadan. Udah bayar, nanti beliau yang mentasarufkan kepada orang fakir dan miskin, itu pun juga boleh. Sahabat, kalau qadarullah masyafal, ada di antara sahabat ada yang pernah kayak gitu, mungkin waktu siang hari di bulan Ramadan pernah mencampuri pasangannya dan itu harus membayar kafarat. Saran saya, hari ini juga kalau bisa diselesaikan urusan-urusan itu. Jangan sampai nanti ketemu Ramadan tahun depan belum sama sekali untuk mengurusi urusan itu. Silahkan kasih orang-orang miskin di sekitar tempat tinggal sahabat, itu yang akan membuat kita terbebas daripada dosanya mencampuri pasangan di siang hari di bulan Ramadan. Safar di bulan Ramadan juga iya harus diqadha, bukan bayar fidyah. Safar bulan Ramadan bercampur. Oh, kalau dia mencari-cari alasan, udahlah kita, ini kan kita safar, menyengaja untuk mencari-cari alasan begitu, nggak boleh. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa kulu washrabu hatta, ini udah ya tadi. Jadi penjelasannya adalah kita berbuka dari azan maghrib sampai sebelum azan subuh, dan kita berpuasa menahan dari segala yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dari azan subuh sampai azan maghrib. Terus kemudian Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwasanya beliau mengambil tali berwarna putih, tali berwarna hitam, hingga pada malam harinya ia dapat melihat, namun keduanya tidak terlihat jelas. Keesokan harinya ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku meletakkan di bawah bantalku kedua helai benang ya Rasulullah. Rasulullah terus kemudian bersabda, inna wisadaka idzan la'arid, jika demikian sungguh bantalmu sangat lebar apabila diletakkan di bawahnya benang putih dan benang hitam. Dalam sebagian lafaz disebutkan innaka la'aridul qafa, innaka la'aridul qafa, sesungguhnya engkau ini memiliki tengkuk yang sangat lebar. Sebagian pensyarah penjelas hadis mentafsirkan dengan bahwasanya sesungguhnya engkau ini kurang berilmu. Jangan begitu maksudnya. Jadi ada sahabat ketika ayat ini turun, benang putih benang merah, dia langsung ambil benang, beneran benang. Maksudnya kata Nabi SAW, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah sampai jelas waktu fajar, sampai jelas yang benang hitam itu maksudnya kumandang azan maghrib. Subuh ya waktunya kamu berpuasa, azan maghrib ya waktunya kamu berbuka. Begitu hadirin. Maksudnya Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Disunahkan sahur dan anjuran keberkahan mengambil makan sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam riwayat Bukhari. Di riwayat lain kalimatnya tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Ada kalimat tambahan fihi. Kalau riwayat Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian semua karena di dalam makan sahur terdapat barakah. Kita itu dianjurin makan sahur. Jadi bangun sahur itu bukan cuma sekedar formalitas,
Tapi makan sahur itu mencari barokah, meneladani sunnahnya baginda Nabi, dan di balik sahur itu nanti ada banyak kebaikan. Makan sahur kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur terdapat banyak keberkahan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Amr bin Al-As, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW yang mulia bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda puasanya kita sebagai orang beriman dengan puasanya mereka ahlul kitab, perbedaannya ada di makan sahur. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru aklatun barakah fala tada'u. Makan sahur itu sama dengan mengambil banyak barokah. Fala tada'u, maka jangan pernah kalian tinggalkan. Walau anna ahadakum tajra'u jur'ah ma'in fa innallaha wa malaikah yusalluna 'alal mutasahhirin. Walaupun kamu cuma sahur dengan air putih, air bening, walaupun sahur cuma dengan air putih, tetap sahur. Fa innallaha wa malaikah yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi sahur jemaah, kalau bangun sahur dapat barokah, Allah malaikatnya bersolawat, dapat banyak kebaikan, dapat energi juga, plus meneladani sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makan sahur. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bareng Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit. Thumma kemudian kumna ila shalah, kami berdiri untuk mengerjakan salat. Qala Anas, maksudnya Anas bin Malik berkata, qultu li Zaid, aku bilang sama Zaid, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa sih jarak antara sahur dengan kumandang azan subuh? Qala qadrul khamsina ayah. Ya kira-kira khamsina ayah, kira-kira sekitar 50 ayat bacaan Quran lah. Sahabat itu cari timing waktu itu pakai Quran ya jemaah. Berapa nih kira-kira? Ya sekitar 50 ayat. Maksudnya anjuran yang dianjurkan ya. Mengawalkan makan sahur boleh. Misalkan kita mau sahur jam 2 boleh. Mau sahur jam 3 boleh. Tapi kalau misalkan jam 4 azan subuh, dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Ya jangan mepet-mepet banget. Kalau azan subuh jam 4 ya kita sahur jam setengah 4 lah jemaah. Kita sahur jam setengah 4 biar gak mepet-mepet banget. Taksiran taruhlah 15 menit kita makan. Maka setengah 4 kita makan, 4 kurang 15 kita selesai. Minum santai-santai mungkin 5 menit sampai 4 kurang 10 menit udah selesai makan minum. Tunggu waktu azan, siap-siap pakai sarung, pakai peci, pakai kopiah, pakai baju, berangkat ke masjid, duduk, udah selesai. Begitu hadirin. Jadi jarak antara sahur dan azan subuh itu kira-kira berapa ayat? Dianjurkan cari yang timing-timingnya sekitaran 50 ayat bacaan Al-Quran. Jawabannya iya, termasuk puasa sunnah apakah juga sahur? Iya. Begitu hadirin, puasa sunnah juga dianjurkan sahur. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Qasim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'kum adzanu Bilal an sahurikum fa innahu yunadi bilail faqulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Janganlah azannya Bilal bin Rabah menghalangi kalian makan sahur, karena azannya Bilal itu azan yang pertama. Oh, jadi dulu tuh azannya 2 kali ya? Iya. Jadi azannya Sayyidina Bilal bin Rabah itu azan yang kira-kira sekitaran jam 2:30 pagi. Kalau hari ini ya diibaratkan sama azan kita.
Kalau jamaah pernah waktu kami tahun 2011-an masih mondok di Mualimin Jogja, itu kami dengar beberapa kumandang azan Masjid Gede Kauman. 2 kali azan Masjid Gede Kauman Jogja kalau nggak salah. Sepengalaman kami waktu tahun 2011 dan 2010-an itu kumandang azan Masjid Gede Jogja itu 2 kali. Jadi kumandang azan yang pertama itu kumandang azan mengingatkan orang untuk bangkit bangun tahajud atau berzikir atau beristighfar atau baca Quran di malam hari karena bacaan itu bacaan yang sangat berkesan, atau sahur. Makanya Nabi bersabda, la yamna'kum adzanu Bilal an sahurikum. Jangan sampai kumandang azannya Bilal itu membuat kalian tertahan dari makan sahur. Artinya nggak apa-apa. Jadi kalau Bilal yang azan nggak apa-apa, itu penanda untuk tahajud, untuk zikir, untuk baca Quran di malam hari, untuk bangkit di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah, untuk makan sahur masih boleh. Karena ia mengumandangkan azan pada awal malam. Maka makan dan minumlah hatta tasma'u adzana bni ummi maktum. Makan dan minumlah kalian, artinya makan minum sahur sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi azan yang keberapa? Azan yang kedua. Jadi boleh nggak ada 2 kali azan dalam malam-malam harinya, jelang-jelang subuhnya? Boleh. Dan Nabi membolehkan. Jadi nanti misalkan ada azan yang pertama, kumandang azan yang pertama, itu diperkenankan sebagaimana dulu pun Bilal bin Rabah kumandang azan pertama, lalu yang kedua kumandang azan Ibnu Ummi Maktum. Yang mana yang waktu fajar? Yang waktu fajar adalah kumandang azannya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr, karena kumandang azannya Ibnu Ummi Maktum, ia adalah kumandang azan yang menandakan telah tiba waktu fajar atau waktu subuh. Laisal fajr mustatil fil ufuq walakin mu'taridul ahmar. Fajar itu bukanlah garis yang memanjang di ufuk, tapi ia melintang berwarna merah. Sedangkan riwayat Abu Daud, Tirmidzi bahwasanya dengan lafaz yang kurang lebih sama, artinya juga sama seperti yang di atas. Makan minumlah kalian sampai terdengar kumandang azan subuh. Begitu hadirin. Jadi sebenarnya batas sahur itu sampai kapan? Sampai imsak atau sampai azan subuh? Sampai azan subuh. Tapi imsak itu adalah penanda supaya kita tidak berlebih-lebihan sehingga merusak pahala puasa kita, karena sudah kumandang azan kok kita masih dengan lahapnya masih makan-makan. Begitu hadirin. Jadi adanya imsak itu menjaga kita supaya menjadi sempurnalah pahala puasa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu tentang sahur. Summa atimmus siyam ilal lail, kemudian berpuasalah kalian sempurna sampai datang waktu malam. Idza aqbalal lail min hahuna, jika malam telah tiba dari sini, dan wa adbaran nahar min hahuna, dan siang pun telah berakhir dari sini, faqad aftara shaim, maka hendaklah orang yang berpuasa itu berbuka. Adab berbuka puasa diantaranya adalah bersegera. Di antara riwayatnya, umatku akan tetap berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi buka puasa itu anjurannya disegerakan, bukan dilambat-lambatin. Tenang masih kuat, ntar aja buka puasanya habis taraweh. Nggak boleh. Justru buka puasa itu anjuran baginda Rasulullah disegerakan, jangan ditunda-tunda. La yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Kata Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan ma ajjalul fitra, sampai mereka menyegerakan buka, atau selama mereka masih mau menyegerakan berbuka puasa. Yaqulullah azza wa jalla, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, inna sesungguhnya ahabba ibadi, hamba yang paling Allah cinta adalah a'jaluhum fitra, yang paling bersegera dalam berbuka. Pokoknya kalau udah buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung segera cepat-cepat minum, makan lontong, minum teh boleh, air putih boleh,
minum zam-zam boleh. Dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai atau Allah tidak suka atau Allah sangat membenci kepada orang-orang yang berlebihan. Jangan berlebihan. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, jangan jamaah. Nggak boleh berlebih-lebihan. Ini kadang sebagian orang itu kalau udah masuk pasar, namanya pasar Ramadan, itu matanya kayak pengen beli semua makanan. Sosis beli bang, telur gulung beli bang, bakso beli bang, cuanki beli bang, cilok, lontong, bakwan, tahu, tempe, mendoan, semuanya pengen dia beli. Sampai bahkan dia bawa 2 kresek plastik sampai di rumah digelar di meja. Pas udah azan, makan lontong 1, minum teh manis, udah kenyang jemaah. Terus ini siapa nih sebanyak ini yang makan nih? Mubazir. Habis itu terus kemudian sahur pun juga udah pada kriep-kriep, nggak sanggup pengen makan semuanya, akhirnya dibuang. Jangan mubazir. Jangan mubazir. Betul, ini ada yang komen. Terima kasih yang komen di TikTok Agustina 04. Lapar mata itu kadang. Matanya yang lapar. Kemana-mana beli. Apa ini jualan apa? Kolak beli. Jualan apa ini? Jus buah beli. Ini jualan apa? Ini jualan apa? Es degan beli. Wah, lapar matanya kalau kata beliau. Mata yang lapar jangan hadirin. Kalau memang ada yang kita rasa saya akan suka ini dan saya nanti pas buka bakal makan ini, ya udah beli aja. Beli itu yang sesuai dengan kapasitas perut kita. Kira-kira kapasitas perut kita mampunya cuma sepiring 2 piring, ya udah sepiring 2 piring. Dan kenapa? Kalau ada yang nanya nih, ini termasuk hikmah barokahnya makanan orang yang berpuasa. Kalau ada yang bertanya, kenapa kalau orang itu puasa terus kemudian azan kumandang maghrib dia berbuka, kebanyakan orang itu baru makan lontong 1 gulung sama teh manis hangat udah kenyang. Jawaban sebagian ahli hikmah itu karena barokah yang terkandung dalam makanan orang yang berpuasa. Jadi itu makanan barokah. Baru 1 buah lontong aja, baru 1 biji lontong udah membuat kita kenyang. Baru 1 lontong aja udah kenyang jemaah. Kapan nanti kita bisa makan hebat? Rata-rata detik itu bisa makan habis gitu. Tapi rata-rata nanti habis sholat maghrib baru kita makan agak lumayan banyak. Atau mau di awal ya silakan, selama dia bisa nahan dirinya. Ntar takut-takut perutnya begah. Begah banget perut. Ntar aja lah sholat maghrib ntar. Akhirnya nunda, bablas. Makanlah yang sederhana dulu. Mungkin tadi yang saya bilang lontong, teh manis, sholat. Habis sholat baru makan yang berat-berat. Supaya nanti menghindari perutnya begah ketika mau sholat maghrib. Itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa antum wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mendatangi istrimu sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid. Maksudnya adalah, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud dari ayat ini berkenaan tentang seseorang yang melakukan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan, maka Allah menganjurkan padanya untuk tidak mencampuri istrinya pada malam atau siang hari hingga ia menyelesaikan iktikafnya. Artinya ketika dia beriktikaf ya fokus iktikaf. Tapi kalau dia nggak mau iktikaf ya juga nggak apa-apa. Lalu dia berbuka dalam urusan mencampuri istrinya. Tapi kalau misalkan dia lagi iktikaf ya dia fokus iktikaf. Iktikaf itu ngapain sih? Berdiam di dalam masjid. Ngapain dalam masjid? Ya zikir, mengingat Allah, baca Quran, istighfar banyak-banyak. Apalagi kalau Nabi menganjurkan kita tuh untuk fokusnya minta ampun kan. Coba 10 hari terakhir Nabi anjurkan kita banyak-banyak mengucap apa? Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, menyukai, memberi maaf, memberi ampunan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Itu Allah suka. 10 terakhir Rasulullah SAW menganjurkan kita baca doa itu. Jadi sering-sering baca doa itu jamaah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi mengikat kencang perut beliau. Beliau seperti orang yang hidupnya terus di masjid selama 10 hari terakhir, kecuali jelang wafat beliau 20 hari terakhir Ramadan. Jadi beliau sebelum wafatnya 20 hari itikaf, tapi kalau sebelum-sebelumnya 10 hari itikaf. Itikaf Al-Imam Al-Auza'i, kalau nggak keliru kita pernah bahas, Al-Imam Al-Auza'i membagi kepada 4. Itikaf full, iktikaf malam hari saja, iktikaf di hari-hari ganjil saja, atau iktikaf berdiam walau hanya beberapa saat saja. Dan keempat ini sah empat-empatnya. Bahkan gak iktikaf sama sekali boleh gak? Boleh. Tapi Al-Imam Al-Auza'i membagi 4 full. Dari 21 sampai 30. Pokoknya pulang-pulang ketika beliau menyelesaikan urusan buka puasa lalu pulang. Ini yang nomor 1-nya. Nomor 2-nya malam hari doang. Itu yang biasanya kita lakukan kan gitu ya, malam hari doang. Atau yang ketiga itu juga biasanya kita tuh milih ganjil-ganjil saja, yang ganjil-ganjil aja dipilih. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau nanti pas beda awal puasanya, itu menjadi malam itu semuanya ganjil jamaah. Karena malam 21 untuk A ini ganjil, nanti malam 22 itu ganjil buat yang puasanya waktunya berbeda 1 hari. Jadi tiap malam semuanya ganjil. Makanya ada perkataan Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Au bima makna, kalau kita jabarkan lebih luas, ya jangan diremehin deh. Sapu bersih semua amal salih, sapu bersih. Tapi yang ketiga ini kadang yang paling laris. Orang itu itikaf pas malam-malam ganjil aja, pas malam-malam genap mereka biasa aja. Kadang ya jangan begitu juga, karena boleh jadi setiap malam itu berpotensi jadi malam-malam terbaik. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan pada hari itu Nabi SAW betul-betul totalitas dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan nanti di sini ada itikaf, di Masjid Muhammad Al-Fatih akan diadakan itikaf juga. Kita saling mensupport satu sama lain, dan kita akan jadikan masjid-masjid yang ada di desa-desa di Wonosobo dan di tempat-tempat lainnya mudah-mudahan makmur dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, makmur sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus kemudian wa antum akifuna fil masajid, beritikaf kalian di dalam masjid. Di sini diutarakan dalam tafsir Tabari, baik di masjid di paragraf pertamanya maupun di tempat lainnya yang serupa dengan masjid. Berarti boleh nggak di musola itikaf? Boleh. Beritikaf boleh. Lebih bagus lagi kalau tempat tersebut representatif, disediakan syukur-syukur ada kayak petakan kayak gini loh zaman nih. Ini kan biasanya saya kalau itikaf di balik ini kan ada tempat itu anjurannya kalau bisa dibuatkan seperti tempat untuk beristirahat dengan hijab, itu lebih bagus lagi. Kalau kita mah cukup ini kali ya, tirai ini ditutup, nanti di belakang sini dipakai untuk itikaf gitu. Itu boleh jemaah. Lebih bagus tuh. Tetap di arena masjid tapi nanti dibuatkan kayak bilik. Mungkin jemaah yang pernah ke masjid-masjid tertentu pernah ngerasain ada bilik-bilik yang biasanya bilik-bilik itu tuh tempat tidurnya orang-orang itikaf, tapi tetap masih dalam masjid. Dan nggak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu ada masjid itu yang dalamnya tuh ada kemah gitu. Tapi dalam masjid kemah-kemahnya. Nah itu nanti mereka tidurnya dalam kemah-kemah tersebut, itu pun juga nggak apa-apa. Atau udah langsung los aja pokoknya tidur di masjid, itu pun juga boleh. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Hukum-hukum itikaf. Udah lewat ya jemaah. Oh iya udah lewat. Baik jamaah yang dirahmati Allah, masih gelap tapi ternyata udah lewat waktu syuruk. Kalau wanita gimana? Wanita boleh beritikaf, boleh di rumah. Kalau beritikaf, wanita itikafnya di mana? Makasih ya yang bertanya dari TikTok. Itikaf itu apa? Dari Sagittarius sudah dijawab tadi. Itikaf itu berdiam diri dalam masjid. Tujuannya adalah muhasabah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah dan semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari Mama Elisa Zideta. Kalau wanita gimana itikafnya? Cari tempat yang representatif untuk perempuan beritikaf. Cari tempat yang representatif bagi perempuan untuk beritikaf. Itu cara perempuan itikaf. Kalau yang kurang representatif, sebaiknya di rumah aja. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan membersamai di grup WhatsApp kajian kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan bila sahabat juga ada yang berkenan untuk membersamai menyebarluaskan ilmu, memfasilitasi ilmu, menyebarluaskan ilmu ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat sesama. Sahabat juga bisa ikut andil menyebarluaskan ilmu dengan cara tap link juga di bio, atau juga bisa membersamai pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2-nya dengan cara tap link di bio. Barakallahu fikum. Salam untuk keluarga di rumah. Insyaallah kita buka tanya jawab. Silakan Mas Hadi. Mas Hadi dulu, abis ini sahabat yang di TikTok kami jawab atau kami bacakan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz mengenai ayat 187 Al-Baqarah ini, mengenai bab puasa. Mohon dijelaskan hal-hal apa saja yang membuat puasa bernilai 0 atau 0, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan waktu-waktu mustajab apa saja doa diijabahi di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairal jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amalan apa yang membuat Allah gak butuh sama puasa seseorang? Dia cuma dapat lapar dan haus. Yaqulu Nabi SAW maqal man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohongnya, sumpah palsunya, bicara dustanya, maka Allah gak butuh sama puasanya dan dia hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Jadi amalan apa yang membuat kita 0 puasanya? Salah satu diantaranya adalah dia berbohong, berdusta. Yang lain ada gak? Dan semua perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh pihak yang berpuasa itu bisa mengurangi nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengurangi nilai puasanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpotensi bisa merusak pahala-pahala yang harusnya dia dapatkan. Barakallahu fikum Mas Hadi, terima kasih pertanyaannya. Waktu mustajab untuk kapan waktu mustajab doa diijabah di bulan Ramadan? Di antaranya kata Nabi SAW, as-shaim hatta yuftir. Doa itu menjadi mustajab bila dipanjatkan oleh seseorang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi selama bulan Ramadan saat kita lagi berpuasa, itu tuh doa kita mustajab semua sampai nanti kita berbuka. Dari paginya sejak kita awal puasa, siangnya, sorenya, sampai sebelum kumandang azan maghribnya, itu doa semua mustajab. Dan waktu-waktu mustajab doa secara umum, azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika lagi safar, ketika sedang dizalimi, ketika orang tua mendoakan anaknya, dan ketika sedang di majelis ilmu, ketika setelah beramal salih, ketika dia pasca beramal salih atau bersedekah,
dan doa-doa lainnya. Ketika berkecamuk dalam sebuah jihad, itu pun juga termasuk doa-doa di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari TikTok. Apakah kalau berbohong Allah terima amalan-amalan kita? Jawabannya tentu saja Allah yang paling tahu tentang bagaimana Allah memberikan pahala kepada kita ataukah tidak memberikan pahala kepada kita. Tapi clue atau rumusnya atau kisi-kisinya Nabi sudah bagi tahu sama kita, bahwasanya kata Nabi SAW, sesiapa di antara kita yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, maka Allah nggak butuh akan puasanya. Dia cuma dapat lapar dan haus saja. Begitu ya, maka hindari perbuatan dusta. Karena kisi-kisinya sudah dibagi tahu sama Rasulullah. Dari Instagram, Mas Bama ada Instagram? Ada dari Instagram? Nggak ada. Ada. Pertanyaan dari Lilis_HKS. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya cara berwudu ketika melaksanakan puasa bagaimana ya? Jazakumullah khair. Terima kasih dari akun Lilis di Instagram. Semoga Allah memuliakan beliau, keluarga besar beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Gimana cara kita wudu saat puasa? Wudu seperti orang pada umumnya. Wudu seperti pada umumnya. Tapi pastikan ketika berkumur-kumur jangan sampai kumur-kumurnya 3 kali, yang dibuang cuma 1 kali. Kumur 3 kali, buangnya cuma sekali, yang 2 hilang. Kalau begitu, maksudnya yang 2 itu ditelan, ya dia membatalkan puasanya. Tapi dia pastikan kumur-kumur seperti biasa, lalu di 3 ya buang 3 juga, maka itu bukan termasuk membatalkan puasa. Walaupun ada sebagian pendapat ulama yang tentang gosok gigi, sebaiknya itu dilakukan sebelum azan subuh atau ketika nanti berbuka. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah, wudunya seperti biasa orang wudu mau sholat pada umumnya. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari TikTok atau dari YouTube, Mas? Dari YouTube. Dari YouTube ada? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Lastiati. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya, apabila kita melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, yang membayar kafarat itu suaminya atau juga istrinya, atau membayar kafarat semuanya? Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan jazak. Kalau suami istri lalu kemudian mereka kalau suami mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan, siapa yang harus bayar nih? Istrinya ikut bayar juga apa suaminya aja bayar juga? Atau kedua-duanya? Dua-duanya silahkan membayar kafarat. Maksudnya dua-duanya apa? Ya, dari satu pasang ini 60 memberi makan orang fakir miskin. Terserah. Nanti mau suaminya yang bayar atau istrinya yang punya rezeki, kelebihan rezeki itu istrinya yang bayar, atau keduanya patungan bahasanya. Ya Allah, patungan. Tapi bukan suami 60 istri 60, bukan ya. Tapi atas mereka berdua yang siang hari itu bercampur di bulan Ramadan, maka itu 60 orang fakir miskin dia beri makan. Kalau 2 hari ya berarti 120, kalau 3 hari ya berarti 180, dan berikutnya dikali lipat sesuai dengan jumlah yang mana beliau bercampur di siang hari di bulan Ramadan. Begitu. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Yang bayar boleh siapa saja di antara 2 pihak itu. Oh tidak, yang sehari itu tidak. Setelah dibayar kafarat, maka yang sehari itu sah. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Oh silakan Mas Edi. Fadhal Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan jamaah sekalian.
Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa Nabi bersabda, sepeninggalku tidak ada fitnah selain perempuan. Yang dimaksud dari fitnah ini apa Pak Ustadz? Apa itu perempuan yang suka berfitnah atau gimana? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Edi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian fitnah yang lebih besar setelah sepeninggalku, kecuali ia adalah fitnah wanita. Maksudnya, apakah wanita itu menebar fitnah ataukah bagaimana? Yakni tentang godaan yang sangat dahsyat yang bisa dihasilkan daripada wanita. Wanita itu bisa menjadi dua. Yang pertama, wanita bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Yang kedua, wanita bisa menjadi sebesar-besar fitnah bagi laki-laki. Bisa menjadi na'udzubillahnya sebesar-besar fitnah. Godaan terbesar bagi laki-laki itu ketika laki-laki memandang perempuan bisa menimbulkan A, B, C, X, Y, Z, dan itu juga termasuk bagian daripada besarnya fitnah yang dimaksudkan. Makanya wahai para perempuan, jadilah perhiasan terbaik dunia. Anda adalah wanita mulia karena Anda sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi jangan terlena bahwa wanita pun juga bisa menjadi sebesar-besar fitnah bagi laki-laki jika mereka tidak pandai menjaga diri mereka, tidak pandai menutup aurat mereka dengan baik sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, terutama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqamah sampai garis finish nanti menanti, yakni kematian yang husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'an. Semakin deras hujannya, semakin menambah insyaallah hari ini menjadi hari yang semakin diijabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari apa tuh jemaah? Oh, hari Sabtu. Lanjut sedikit ya hadirin, ada pertanyaan dari TikTok. Pertanyaan dari TikTok. Ketika kita membayar kafarat karena tadi ya hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan untuk 60 orang fakir miskin, apakah harus dilafatkan atau disebutkan? Jawabannya tidak harus. Cukup diniatkan dalam hati dan beliau kemudian bagi-bagikan kepada 60 orang fakir miskin. Begitu. Yang terjangkau boleh ataupun sesuai dengan yang kita anggap ini sepertinya butuh, maka silakan diberi aja kepada 60 orang fakir miskin tersebut sebagai pembayaran atas kafarat bercampur suami istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi nggak harus dilafatkan kepada yang minta ini kafarat saya ya, ini kafarat saya ya, ini kafarat saya gitu. Nggak, tanpa harus itu pun juga sah. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari TikTok. Apakah TikTok kan itu termasuk dosa? Tergantung dipakai untuk apa aplikasi ini. Kalau dipakai untuk menghujat, menghakimi, dipakai untuk berbuat yang buruk, dipakai untuk berbuat dosa, maka tentu saja itu melahirkan dosa. Tapi kalau misalkan dipakai buat yang baik-baik, dipakai untuk nge-share kebaikan sebagai barang mewah, yakni media dakwah, dipakai untuk menyebarluaskan hal-hal yang bermanfaat serta positive vibes, maka ia akan berpotensi jadi pahala jariah buat kita. Kalau bayar kafarat, bisakah di yayasan panti asuhan? Jawabannya untuk fakir miskin. Kalau dianggap panti asuhan tersebut termasuk daripada fakir miskin, maka silahkan. Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Sholat syuruk kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, rangkaian. Man shalla ghada fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk dia berzikir pada Allah sampai terbit matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji umrah sempurna. Keutamaannya beda. Kalau sholat duha keutamaannya sungguh kita punya 360 persendian, dan 360 persendian itu wajib disedekahkan. Sedekahnya caranya adalah dengan sholat duha 2 rakaat.
Jadi keutamaannya aja udah beda. Keutamaan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq dengan sholat sunnah duha, keutamaannya aja udah beda. Duha bisa berdiri sendiri, sholat sunnah syuruk itu harus rangkaian. Subuh berjamaah, dilanjut berzikir, dilanjut sholat sunnah 2 rakaat setelah terbit matahari, bukan di waktu yang diharamkan. Maka dia dapat pahala haji umrah sempurna. Beda pahalanya, beda mekanismenya. Begitu. Barakallahu fiik. Dari 2 rusu, 2 zuzu. Saat baca surah sunnah tidak selesai karena imam ruku. Oh, maksudnya lagi baca suratan belum selesai. Maksudnya gimana sih? Saat baca surah sunnah tidak selesai karena imam ruku. Oh, mungkin gini ya. Beliau lagi baca Al-Fatihah kali ya. Mungkin beliau baca Al-Fatihah, imam lagi baca suratan. Terus kita belum selesai Al-Fatihah, imam udah ruku. Itu gimana? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilal imam liyutamma bi idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya takbir ya kamu ikut takbir sebagai makmum. Imamnya ruku, kamu ikut ruku sebagai makmum. Jadi kalau misalkan imamnya udah ruku, farka'u, maka kita ikut ruku. Walaupun belum selesai Fatihahnya, iya nggak apa-apa ikut ruku. Ikuti imam. Dari akun sebentar. Dari akun Jamilah, gimana caranya sabar kalau kita dijahatin encing kita? Encing itu artinya bule atau encing. Encing sama encang. Kalau orang Betawi bilangnya encing itu bule, encang itu paman. Ya elah cang, sabar lu cang. Gitu. Encang itu paman. Encing itu ya bisa bude, bisa bule gitu kira-kira. Sabar kalau dijahatin sama encing. Jawaban yang pertama adalah fasbir sabran jamila, bersabarlah kita dengan sabar yang baik. Itu ada di Quran surah Al-Ma'arij ayat yang kelima. Yang kedua, fahami bahwa siapapun yang bersabar dia akan diberi dengan pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat yang ke-10. Yang ketiga, ucapkan dengan perkataan yang baik. Kadang gak semua yang jahat itu harus dibalas jahat. Kadang kita juga harus balas dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Cara buat dapatkan jodoh gimana ya? Ada doa apa di surah apa? Jawabannya ada di surah Al-Anbiya. Terima kasih yang bertanya tadi. Bintang Kejora. Jawabannya ada di Quran surah Al-Anbiya. Ayatnya ayat 89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup lama sendiri. Kalau bahasa jomblonya, ya Allah jangan biarin lama-lama jomblo ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Minta supaya hadir ahli waris itu sama minta pasangan. Jadi minta supaya pasangan itu hadir dalam hidup kita. Terakhir, perempuan dari ketiban. Dari Suprapti AMD. Perempuan sholat sendiri di rumah, enggak makmum, boleh sholat syuruk atau enggak? Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat buat perempuan dalam rumahnya, lebih baik lagi dalam mihrab yang ada dalam kamarnya. Tapi jangan dilarang kalau mau ke masjid. Jadi kalau perempuan, khusus perempuan, sholat syuruk di rumah, sebagian pendapat para ulama mengatakan boleh. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi ilmu wawasan yang luas buat kita semua. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang istiqamah, sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Barakallahu fi. Begitu ya mas? Ada yang mau disampaikan? Ada pengumuman? Khalas. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah selalu membersamai dalam setiap subuh sampai syuruk. Semoga paket datanya jamaah yang jamaah keluarkan itu diganti oleh Allah surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sudah memberi gift, masya Allah tabarakallah. Terima kasih yang sudah memberi hadiah di TikTok ini, baik dalam beragam macam bentuk-bentuknya. Hanya Allah yang mampu memberi balasan-balasan terbaik. Semoga Allah mengganti semua dengan harta terbaik teman-teman semua di akhirat kelak. Bagi sahabat, bila mana ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Salam takzim buat keluarga di rumah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di kesempatan-kesempatan yang lain biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, mudah-mudahan istiqomah, sakinah, mawaddah warahmah, wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.